Stadion megah di kota Lusail malam itu bergetar seperti sedang menahan napas dunia. Ribuan kamera media internasional mengarah pada satu titik, timnas Indonesia. Ya, tim yang selama ini sering diremehkan, tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelah mencatat rangkaian hasil mengejutkan selama beberapa bulan terakhir. Tak ada yang menyangka, bahkan pihak FIFA sendiri sampai dibuat kewalahan menghadapi euforia yang semakin membesar. Semua berawal ketika FIFA mengumumkan special friendly match antara Indonesia dan Spanyol U23 sebagai bagian dari program uji coba global. Awalnya, ini hanya pertandingan persahabatan biasa. Namun, apa yang terjadi belakangan membuat jadwal itu berubah menjadi salah satu laga yang paling ditunggu di dunia. Babak pertama, dunia menantang Indonesia, tapi tak siap dengan akibatnya. Saat kabar laga Indonesia vs Spanyol dirilis, banyak media Eropa langsung meremehkan. Mereka menganggap Indonesia hanya tim Asia Tenggara dengan kualitas biasa. Namun, mereka lupa satu hal, antusiasme publik Indonesia tidak pernah biasa. Hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman pertandingan itu, tiket langsung habis terjual. Bahkan, beberapa jurnalis asing mengeluhkan, lebih besar dari fans Indonesia. Indonesia gila. Mereka menembus sistem tiket online kami. Tak sampai di situ. FIFA mendapat ribuan permintaan tambahan kursi stadion, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam uji coba antar liga. Perilisan itu juga memicu komentar pedas dari beberapa analis Eropa. Salah satunya adalah mantan pemain Spanyol yang kini menjadi komentator. Mengapa FIFA menantang Indonesia? Mereka tidak sadar seberapa militan supporter mereka. Ucapan ini belakangan viral setelah kenyataan di lapangan membuktikan bahwa militansi itu bahkan jauh melampaui dugaan siapapun. Ultras Indonesia menggema di Lusail, ini bukan persahabatan, ini nasionalisme. H1 sebelum pertandingan, suasana kota Lusail berubah drastis. Ribuan pendukung Indonesia datang dengan pakaian merah menyala, membawa bendera raksasa sepanjang 200 meter. Media Qatar menyebut, Ultras Indonesia mendominasi kota. Mereka seperti tsunami merah. Spanyol. Mereka hanya mendapat dukungan ratusan fans, itu pun sebagian besar ekspatriat. FIFA sampai mengeluarkan pernyataan resmi. Kami tidak menyangka skala kehadiran pendukung Indonesia akan sebesar ini. Pernyataan itu menjadi viral. Banyak yang menilai FIFA salah besar karena menganggap laga ini hanyalah pertandingan biasa. Pertandingan dimulai, Indonesia tampil tanpa rasa takut. Peluit pertama berbunyi. Spanyol tampak percaya diri. Nama-nama besar muda seperti Lamine Yamal hadir, mencoba memamerkan permainan tiki-taka khas La Masia. Namun, mereka dikejutkan oleh intensitas pressing Indonesia. Di menit-menit awal, Indonesia langsung menyerang. Rizky Ridho, yang belakangan menjadi pusat perhatian dunia, tampil bagaikan tembok baja. Tekelnya bersih, presisi, dan membuat para pemain Spanyol frustasi. Ramon, gelandang muda Spanyol, bahkan terlihat marah. Lebih besar dari, bagaimana mungkin pemain seperti itu bukan milik klub Eropa. Sementara itu, Yamal, yang terkenal dengan kecepatan dan skillnya, tampak kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Beberapa kali ia mencoba melakukan shoot inside, namun selalu dihadang. Rizky Ridho jadi sorotan utama, Spanyol sampai protes. Pada menit ke-33, sebuah momen tak terlupakan terjadi. Yamal mencoba melakukan dribble cepat di sisi kanan. Ia melewati dua pemain, namun saat mendekati kotak penalti, Ridho muncul dari sisi blind spot dan melakukan perfect sliding tackle. Bola bersih. Yamal terbang. Stadion meledak. Wasit langsung meniup peluit, tapi setelah melihat VAR, ia menyebut itu tackle bersih 100%. Yamal protes keras. Lebih besar dari Yamal, ini tidak adil. Pemain itu terlalu kuat. Bagaimana FIFA membiarkan ini? Komentarnya menjadi trending global. Banyak fans Spanyol ikut marah, sementara supporter Indonesia menjadikannya meme nasional. Sementara Ridho hanya menjawab santai saat diwawancarai di babak pertama. Dia pemain cepat. Ya, saya juga cepat. Apa masalahnya? Jawaban sederhana yang membuat dunia sepak bola terdiam. FIFA mulai panik, kami tidak siap dengan atmosfer ini. Di tribune, suara supporter Indonesia mengguncang stadion. Garuda, Garuda, Garuda.
Spanyol bahkan sulit berkomunikasi antar pemain karena kebisingan. Pelatih Spanyol terlihat memberi isyarat tangan terus-menerus, menunjukkan mereka tidak mendengar instruksi satu sama lain. FIFA, yang awalnya hanya menganggap ini pertandingan uji coba biasa, mulai melakukan koordinasi internal. Mereka khawatir tekanan supporter terlalu besar. Beberapa petinggi FIFA terekam kamera saling berdiskusi tegang. Salah satu dari mereka terdengar berkata, "Kami tidak menyangka Indonesia sedominan ini. Ultras mereka gila." Klip itu viral dalam waktu hitungan menit. Babak kedua, Indonesia bikin kejutan yang tak terbayangkan. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Spanyol mencoba menguasai bola dengan formasi 4-3-3 mereka yang biasa, tapi Indonesia sudah siap. Pelatih Indonesia membuat perubahan strategi, pressing lebih ketat dan pergerakan counter cepat melalui kedua sayap. Dan tiba-tiba, menit ke-57 itu datang. Sebuah serangan cepat dari Pratama Arhan memberikan umpan silang akurat ke ujung kotak penalti. Seorang gelandang Indonesia melepaskan tendangan keras mendatar. Bola memantul, mengenai pemain Spanyol, dan masuk ke gawang. Stadion meledak. Seluruh dunia terkejut. VAR menunjukkan gol sah. Skor 1-0 untuk Indonesia. Yamal tampak tak percaya. Ia memegang kepalanya. Kamera mencatat ekspresinya yang kemudian menjadi meme global. Bagaimana ini bisa terjadi? Spanyol panik, Indonesia semakin menggila. Sejak gol itu, Spanyol terlihat kehilangan kendali. Operan mereka tidak lagi rapi. Pertahanan terlihat goyah. Yamal mulai memaksakan diri dengan dribble jarak jauh, tetapi kembali dihentikan Ridho. Analis Eropa menyebut performa Ridho hari itu titik balik karir. Bukan hanya bertahan, Ridho juga beberapa kali melakukan long pass yang membuka ruang untuk serangan balik. Komentator Inggris sampai berkata, nama itu, Rizky Ridho, akan menghantui Spanyol selama beberapa tahun. Kontroversi besar, FIFA dikritik karena menantang Indonesia. Beberapa menit setelah laga usai, media global mulai menuduh FIFA membuat kesalahan besar. Banyak yang mengatakan FIFA kurang menghargai Indonesia. Mereka menganggap FIFA mengira laga ini hanya formalitas, padahal kenyataannya Indonesia tampil seperti tim elit. Suporternya tampil seperti final Piala Dunia. Bahkan media Spanyol menyebut, FIFA harus menjelaskan mengapa mereka memilih Indonesia tanpa persiapan matang. Negara itu memiliki salah satu ultras paling menakutkan di dunia. Kata "menakutkan" itu memicu reaksi beragam di sosial media. Fans Indonesia membalas dengan humor. Lebih besar dari, kami hanya mendukung negara kami. Itu saja. Reaksi Lamine Yamal, tidak adil. Indonesia terlalu kuat. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Lamine Yamal, yang biasanya tenang, terlihat sangat kesal. Ia berkata, "Saya tidak mengerti. Mereka bermain sangat keras, sangat cepat, sangat agresif. Itu tidak adil bagi kami. Ini hanya pertandingan persahabatan." Pernyataan ini menimbulkan gelombang besar. Fans Eropa marah. Fans Indonesia tertawa. Bahkan beberapa mantan pemain Liga Spanyol mengkritik. Kalau kalian kalah, bukan berarti tidak adil. Indonesia berkembang pesat. Pernyataan Yamal kemudian diolah menjadi ratusan postingan meme. FIFA akhirnya angkat bicara, kami akan evaluasi jadwal melawan Indonesia. Beberapa hari setelah kejadian heboh itu, FIFA mengadakan rapat internal. Hasilnya mengejutkan. FIFA mengumumkan bahwa mereka akan meninjau ulang kriteria penjadwalan pertandingan melawan Indonesia. Alasannya, karena antusiasme dan tekanan supporter Indonesia tidak sebanding dengan pertandingan persahabatan. Dalam pernyataan resmi, supporter Indonesia adalah yang paling bersemangat di dunia. Kami harus mempertimbangkan aspek keamanan, kapasitas stadion, dan dampak audiens global. Pernyataan itu seolah-olah mengakui bahwa dunia kini harus menghormati Indonesia lebih dari sebelumnya. Analis dunia, apa yang terjadi di Lusail akan mengubah sejarah sepak bola Asia.
Banyak pengamat sepak bola internasional menilai bahwa pertandingan itu menjadi titik balik persepsi dunia terhadap Indonesia. Indonesia tidak lagi dianggap sebagai negara sepak bola kecil. Karena pada malam itu, mereka mengalahkan tim muda elit Eropa. Mereka menggetarkan stadion dengan suporternya. Mereka membuat FIFA kerepotan. Mereka membuat pemain dunia seperti Yamal merasa tidak nyaman. Sebuah media Italia menulis, lebih besar dari Indonesia tidak hanya menang dalam skor, tetapi menang dalam kekuatan mental dan kekuatan publik. Bagian penutup Indonesia tak lagi bisa diremehkan. Pada akhirnya, pertandingan itu menjadi momen yang tak akan terlupakan dalam sejarah sepak bola Asia. Bukan karena skor, bukan karena kontroversi, tapi karena dampaknya yang mengguncang dunia. Suporter Indonesia membuktikan diri sebagai kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Pemain Indonesia membuktikan bahwa mereka pantas berada di panggung besar. FIFA kini tahu bahwa menantang Indonesia bukan keputusan sederhana. Dan di tengah semua itu, komentar Yamal akan terus dikenang. Dikenang. Itu tidak adil. Kalimat yang secara tidak langsung menjadi pengakuan. Indonesia terlalu kuat untuk diremehkan.